Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng, apakah kamu benar-benar berencana untuk menyerahkan biji kristal abadi padanya? Biji kristal abadi itu sangat kuat. Jika kamu ingin menggunakannya sendiri, itu pasti akan memungkinkanmu untuk mencapai terobosan dalam kultivasi kamu, kata si ratu. Memang benar, kekuatan biji kristal abadi sangat memikat. Namun sayangnya, aku tidak dapat merebutnya dari tangan seorang gadis kecil. Itu sangat bertentangan dengan prinsip aku, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian dia mengulurkan tangannya, dan membuat gerakan meraih. Biji kristal abadi itu tersedot ke tangan Chu Feng. Kemudian, Chu Feng menyerahkan biji kristal abadi kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu dengan hati-hati mengulurkan tangan kecilnya, dan menerima biji kristal abadi. Setelah menerimanya, dia segera menyimpannya. Lalu dia mundur 2 langkah, dan terus menatap Chu Feng dengan ekspresi waspada. Setelah memverifikasi bahwa Chu Feng tidak berencana untuk mengambil hartanya, dia pun bertanya. Kamu benar-benar berencana untuk mengembalikannya padaku? Tanya gadis kecil itu. Mengapa aku berbohong kepadamu? Chu Feng bertanya sambil tersenyum. Apakah kamu tidak tahu apa ini? Ini adalah biji kristal abadi. Setiap kali Immortal Reverse muncul, hanya 3 biji kristal immortal yang akan muncul di seluruh alam kultivasi bela diri Ancestor, kata gadis kecil itu. Aku tahu ini sangat menarik. Namun, karena kamu adalah orang yang menemukannya, maka aku tidak akan mengambilnya darimu, kata Chu Feng. Sebenarnya, biji kristal abadi ini sudah cukup bagi banyak orang untuk berlatih. Mari kita lakukan ini saja. Jika kamu ingin membawaku pergi dari sini dengan aman, kami dapat berbagi biji kristal abadi ini bersama-sama, kata gadis kecil itu. Apakah kamu mencoba bernegosiasi denganku? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Suara kekanak-kanakan gadis kecil itu sangat menggemaskan. Meskipun dia terdengar seperti anak kecil, tapi dia bernegosiasi dengan Chu Feng seperti orang dewasa. Chu Feng merasa sangat lucu saat melihat nih. Betul, kamu bisa menyebutnya negosiasi, kata gadis kecil itu. Kalau begitu, beritahu aku namamu, dan dari mana kamu berasal. Jika kamu menjawab itu, maka aku akan menerima permintaanmu, kata Chu Feng. Chu Feng dengan hati-hati mengamati gadis kecil itu dengan mata surgawinya, dan memverifikasi bahwa dia memang baru berusia 7 atau 8 tahun. Bagi seorang gadis di usia 7 atau 8 tahun untuk memiliki ranah peringkat 5 surgawi abadi, itu terlalu menakutkan. Dia adalah seorang jenius tingkat iblis yang sebenarnya. Dengan demikian, Chu Feng ingin tahu klan mana yang berhasil menghasilkan jenius yang luar biasa seperti dia itu. Aku tidak bisa memberitahumu dari klan mana aku berasal. Namun, aku dapat memberitahu kamu nama aku. Aku dipanggil Bai Liluo, ucap gadis kecil yang bernama Bai Luo. Bai Liluo ya, gumam Chu Feng sambil mengingat nama itu. Bagaimana denganmu? Siapa namamu? Gadis kecil itu bertanya. Aku dipanggil Chu Feng. Kamu bisa memanggilku Paman Chu Feng, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kamu belum setua itu, mengapa aku harus memanggilmu sebagai paman? Apakah kamu mencoba mengambil keuntungan dariku? Tidak, aku akan memanggilmu adik kecil Chu Feng, kata gadis kecil itu dengan keras kepala. Hahaha, sepertinya kamu yang akan mengambil keuntungan dariku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Aku tidak peduli, aku memanggilmu adik kecil Chu Feng. Kalau begitu adik kecil Chu Feng, sudahi kata-kata yang berlebihan, dan kamu harus membawa kakak perempuan jauh dari tempat ini, ucap Bai Luo. Saat gadis kecil itu berbicara, dia pergi ke belakang Chu Feng dan melompat ke punggungnya. Tangan kecilnya meraih bahu Chu Feng dengan erat. Gadis kecil, kamu mencoba membuatku menggendongmu di punggungku? Tanya Chu Feng. Tentu saja, dengan betapa berbahayanya tempat ini, hanya dengan berada di sampingmu sajalah aku akan aman. Dan sekarang jangan banyak bicara lagi. Ayo pergi. Oh iya, pastikan untuk berhati-hati. Hal-hal itu tidak sesederhana yang kamu kira. Selama kita membawa biji kristal abadi bersama kita, mereka akan menyerang kita tanpa henti, kata Bai Luo. Yakinlah, kakak perempuanku Luo. Karena aku, Chu
Chu Feng, akan menjamin bahwa kamu akan dengan aman meninggalkan tempat ini, balas Chu Feng sambil tersenyum. Ketika dia berbicara, dia mulai dengan cepat terbang lebih dalam ke dalam kabut. Bang bang bang. Begitu Chu Feng mulai bergerak, monster-monster itu muncul lagi. Selanjutnya, tampaknya seolah-olah mereka mampu mencari tahu kemana Chu Feng pergi. Mereka benar-benar mengelilingi Chu Feng, dan terus muncul di hadapannya. Namun sayangnya, monster itu tidak menimbulkan ancaman bagi Chu Feng. Chu Feng hanya menyapu dengan kekuatannya yang menindas, dan menghancurkan semua monster yang muncul di jalannya. Monster-monster itu tidak bisa menghalangi Chu Feng sedikit pun. Selain itu, meskipun para monster tidak menimbulkan ancaman, tapi gadis kecil itu mulai panik. Alasan untuk itu adalah, karena dia menemukan bahwa Chu Feng tidak meninggalkan kabut, tetapi malah melangkah lebih dalam ke dalamnya. Mengapa kamu malah pergi lebih jauh ke dalam? Gadis kecil itu bertanya. Aku harus menemukan seseorang. Sebelum menemukan orang itu, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, kata Chu Feng. Siapa yang kamu cari? Apakah itu seorang wanita? Gadis kecil itu bertanya. Itu benar, apakah kamu melihatnya? Tanya Chu Feng. Aku melihatnya. Dia ditangkap oleh orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous, kata gadis kecil itu. Apa? Ditangkap? Hati Chu Feng mengencang setelah mendengar kata-kata itu. Dia baru saja ditangkap. Namun, aku ini sangat pintar. Aku meninggalkan tanda pada orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous. Jadi, aku tahu di mana mereka sekarang. Bawa aku pergi dari sini, dan aku akan membawamu untuk menemukannya, kata gadis kecil itu. Katakan padaku, ke arah mana mereka pergi, kata Chu Feng. Aku akan memberitahumu saat kita keluar, kata gadis kecil itu. Gadis kecil, jangan membohongiku. Jika tidak, biji kristal abadi itu tidak akan menjadi milikmu lagi, ancam Chu Feng. Apakah aku terlihat seperti pembohong? Apa manfaatnya bagiku untuk berbohong kepadamu? Gadis kecil itu bertanya. Memang benar, tidak ada alasan bagi gadis kecil itu untuk berbohong kepada Chu Feng. Selanjutnya, Chu Feng telah mengamatinya sepanjang waktu, dan memutuskan bahwa dia tidak berbohong. Gadis kecil, pegangan erat-erat, ucap Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng berbalik dan mulai dengan cepat bergegas ke arah dia berasal. Sementara itu, di wilayah lain dari gua yang luas, dua kelompok orang dari klan Qian Feather Monstrous telah berkumpul bersama. Salah satu kelompok dipimpin oleh King Yu Fengming. Adapun kelompok lain, mereka dipimpin oleh seorang pria parubaya berjanggut. Perlu disebutkan juga bahwa, pria berjanggut itu sebenarnya memiliki kultivasi yang lebih kuat daripada King Yu Fengming. Dia adalah peringkat 9 Heavenly Immortal, dan merupakan puncak Heavenly Immortal. Dia hanya selangkah lagi dari mencapai ranah Immortal Martial, selangkah lagi dari mendapatkan kekuatan bela diri tingkat Immortal yang paling murni, dan kemampuan untuk menggunakan persenjataan abadi. Fengming, apa yang terjadi di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk mengikuti monster itu? Orang berjanggut itu berbicara kepada King Yu Fengming dengan nada yang sedikit tidak senang. Dia terlalu sombong, dan sepenuhnya mengabaikan Qian Feather Monstrous klan kami. Aku hanya berdebat beberapa kata dengannya, dan dia segera meninggalkan aku. Dari cara aku melihatnya, dia hanya mengeksploitasi kita, dan tidak benar-benar memiliki niat untuk membantu kami menemukan biji kristal abadi. Jika aku menangkapnya, aku pasti akan memberinya pelajaran yang tepat. King Yu Fengming berbicara dengan kemarahan di dalam suaranya. Fengming, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Apakah kamu tidak tahu mengapa gadis itu dianggap monster? Kata pria berjanggut itu. Dia hanyalah seorang gadis kecil dengan peringkat 5 kultivasi surgawi tingkat surgawi. Apa yang perlu ditakutkan? King Yu Fengming berbicara dengan nada tidak setuju. Fengming, kamu tidak mungkin benar-benar berpikir bahwa Qian Feather Monstrous klan kami sudah menghancurkan otak kami, itu hanya untuk membujuknya bergabung dengan Qian Feather Monstrous klan kami sebagai tetua tamu kami semua karena ia adalah peringkat 5 abadi surgawi, ucap Elria berjanggut. Bukankah itu masalahnya? King Yu Fengming bertanya. Tentu saja tidak. Jika dia hanya Heavenly Immortal peringkat 5, bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah melepaskanmu? Belum lagi itu kamu, bahkan aku tidak akan bisa menahan satu serangan darinya, kata pria berjanggut itu. Dalam hal itu berarti bahwa dia adalah seorang ahli tingkat martial immortal. Tanya King Yu Fengming. Pria berjanggut itu mengangguk.
Dalam hal ini, seperti apa peringkat martial immortalnya? Tanya King Yu Fengming. Tidak diketahui tepatnya, di peringkat martial immortal mana dia sekarang. Namun dia pasti bukan peringkat 1 martial immortal, kata pria berjanggut itu. Apakah dia benar-benar sekuat itu? King Yu Fengming mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak hanya dia kuat, dia juga ganas dan tanpa ampun. Saat itu, klan surgawi Li telah menyinggung perasaannya. Karena masalah itu, semua anggota klan Li mereka disiksa secara paksa sampai gila. Bahkan tidak ada yang mampu mengobati kegilaan mereka, kata pria berjanggut itu. Gadis itu benar-benar menakutkan. Mendengar kata-kata itu, King Yu Fengming mengungkapkan ekspresi ketakutan yang tersisa. Dia tidak akan melupakan fakta, bahwa dia sebenarnya tidak terguncang oleh gadis itu. Tapi sebaliknya, dia bertengkar dengan gadis itu. Setelah berdebat, mata gadis itu tiba-tiba memutih. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah dia melihat mata putih gadis itu, dia merasakan rasa takut di hatinya. Gadis itu mengancamnya untuk tidak mengikutinya, dan jika dia terus mengikutinya, maka dia akan mengambil nyawanya. King Yu Fengming benar-benar ketakutan dalam sepersekian detik. Karena itulah dia berhenti mengikutinya, dan menatap kosong ketika dia berjalan menjauh dari garis pandangnya. Setelah itu, King Yu Fengming menjadi marah setelah dia ditakut-takuti oleh seorang gadis kecil. Namun setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki berjanggut itu, ia mulai bersukacita pada kenyataan bahwa, ia akhirnya tidak berkelahi dengan gadis itu. Kalau tidak, dia kemungkinannya akan dipaksa menjadi gila olehnya. Gadis itu telah berlari mengamuk di kawasan timur alam kultivasi marsial leluhur selama 20 tahun. Maka tidak akan ada seorang pun di wilayah timur yang berani memprovokasinya, lanjut pria berjanggut itu. 20 tahun, kalau begitu, berapa usianya? King Yu Fengming merasa heran sekali lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa dia hanya berusia 7 atau 8 tahun? Ucap pria berjanggut itu sambil tertawa. Lalu kemudian, dia pun melanjutkan. Tidak ada yang tahu berapa umurnya. Namun yang pasti, dia sudah jelas bukan anak 7 atau 8 tahun. Bagaimana mungkin seorang monster yang telah berlari mengamuk di Realm Martial Cultivation Ancestor selama lebih dari 20 tahun itu, hanya menjadi anak pada usia 7 atau 8 tahun? Pria berjanggut itu bertanya. Jika gadis itu sangat berbahaya, mengapa kita bersikeras agar dia bergabung dengan Cian Feather Monstrous Clan kita? Bukankah itu sama saja mengundang bencana pada diri kita sendiri? King Yu Fengming bertanya. Meskipun gadis itu berbahaya, tapi dia juga sangat berguna. Jika dia mau bergabung dengan klan Cian Feather Monstrous kami, itu hanya masalah waktu, sebelum klan Cian Feather Monstrous kami menguasai seluruh wilayah kultivasi martial Ancestor wilayah timur, kata pria berjanggut itu. Aku tidak pernah berharap kalau gadis itu begitu berguna. Tampaknya aku harus lebih sopan terhadapnya di masa depan, kata King Yu Fengming. Tentu saja kamu harus sopan. Itu tidak hanya demi klan Cian Feather Monstrous kita saja, tapi itu juga akan demi keselamatanmu sendiri, kata pria berjanggut itu. Mendengar kata-kata itu, King Yu Fengming tersenyum ringan. Namun di dalam hatinya, dia dengan tegas mengingatkan dirinya sendiri, bahwa dia harus menghindari gadis itu saat dia bertemu dengannya lagi. Alasan untuk itu adalah, karena itu bukan gadis kecil biasa. Tapi sebaliknya, dia adalah monster yang menakutkan. Sementara itu, Chu Feng masih bepergian melalui kabut. Secara logis, bahkan jika kabut itu menutupi area yang luas, maka Chu Feng seharusnya bisa meninggalkan kabut dengan mudah. Alasan mengapa Chu Feng masih di dalam kabut adalah, karena monster-monster itu telah membuatnya terseret sepanjang waktu. Selanjutnya, monster-monster itu telah menjadi jauh lebih kuat. Saat ini, monster yang mengelilingi Chu Feng semua ni peringkat 9 Dewa Surgawi. Dihadapkan dengan monster dengan ranah seperti itu, Chu Feng tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan penuhnya. Saat ini, tidak hanya tanda petir tingkat ilahi yang bersinar di dahi Chu Feng, tetapi pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno juga berputar di sekitar tubuh Chu Feng. Dan bahkan, dia bahkan memegang persenjataan abadi untuk meningkatkan kekuatan pertarungannya. Saat ini, ranah Chu Feng telah meningkat dari peringkat 6 surgawi abadi, ke peringkat 7 surgawi abadi. Selain itu, ia memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu mengatasi 2 tingkat kultivasi.
Namun bahkan dengan ini yang terjadi, Chu Feng masih tidak dapat melepaskan diri dari para monster, dan dia benar-benar terjebak di sana. Sementara Chu Feng benar-benar fokus untuk melepaskan diri dari monster, tapi dia tidak memperhatikan bahwa mata besar hitam pekat dari gadis kecil di punggungnya bersinar dengan cahaya aneh. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.